Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Risa Rizkyanti dalam Sapa Sumut. Sapa Sumut kali ini akan membahas mengenai kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi politik di tahun 2024. Sudah hadir bersama saya PJ Gubernur Sumatera Utara Bapak Hasanuddin. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah selama sehat-sehat saja, baik-baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, saya mau bertanya nih Pak, mengenai kesiapan Pemprov Su untuk tahun politik di 2024 seperti apa dan apa yang menjadi fokus utamanya nih Pak? Terima kasih Mbak, kita tahu bahwa saat sekarang adalah merupakan tahun politik secara nasional. Secara khusus di Provinsi Sumatera Utara, kami sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka kesiapan untuk menghadapi pemilu tersebut. Secara undang-undang kami sudah menyiapkan anggaran sesuai dengan yang diatur dari Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri, di mana untuk pemilihan umum itu adalah APBN didukung. Namun demikian untuk pemilihan kepala daerah itu sepenuhnya ditanggung oleh APBD provinsi dan kabupaten. Di samping itu dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah tentunya kami sudah mengambil langkah-langkah strategis tentang kebersamaan kegiatan dan kemasyarakatan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, semua komponen dan stakeholder yang ada termasuk dengan Forkopimda Provinsi Sumatera. Nah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Sumatera Utara sendiri untuk memilih seperti apa Pak? Memang kita tahu bahwa kesuksesan pemilu ini banyak ditentukan oleh beberapa faktor dan indikator keberhasilan. Yang pertama tentunya bagaimana tahapan pemilu ini berjalan sesuai dengan yang diagendakan secara nasional. Yang kedua bagaimana nanti peran serta dari masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Itu salah satu indikatornya. Itulah partisipasi politik. Tentunya kita berangkat dari data yang lama. Kalau kita lihat data yang lalu pada pemilu 2019 yang lalu, Provinsi Sumatera Utara cukup baik Mbak. Itu sudah mencapai 81-69%. Sehingga cukup tinggi ya Pak cukup tinggi, sehingga tahun depan merupakan challenge juga bagi kita, pemerintah, bagi KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan ini, bagaimana kita untuk mempertahankan bahkan meningkatkan peserta masyarakat tersebut. Apa yang kita ambil tentunya melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat kita, baik itu pemilih pemula, pemilih yang sudah. Yang paling utama adalah kehadiran mereka nanti pada saat hari pelaksanaan di TPS. Nah Pak, salah satu pemilih pemula ini kan tentunya baru memilih ya Pak ya di tahun 2024 nantinya nih Pak. Kira-kira seperti apa nih upaya Pemprov Su untuk meningkatkan minat dari pemilih pemula? Karena biasanya kecenderungan itu pemilih pemula ini lebih apatis ya Pak ya. Kira-kira apa sih langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan nih Pak? Terima kasih. Memang sebagian berpendapat bahwa pemilih pemula ini cenderung apatis atau cenderung belum aktif. Namun demikian sebenarnya pemahaman mindset ini harus kita rubah malah sebaliknya. Saya berpikir bahwa pemilih pemula ini harus mempunyai semangat yang lebih besar untuk tahu dan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu kita mensosialisasikan secara masif dan mengedukasi mereka, mengajak forum-forum dan melalui media-media yang ada. Kira-kira apakah ada nantinya dilakukan pemilih pemula ini kan rata-rata anak SMA di range usia kelas 3 sampai dengan mahasiswa angkatan baru ya Pak ya. Kira-kira apakah ada nanti langkah-langkah yang dilakukan untuk pemilih pemula ini Pak? Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu pada saat kita rapat koordinasi dengan KPU, ini salah satu pokok bahasan yang saya lemparkan kepada KPU. Sehingga data-data pemilih pemula ini harus terdata dan terpetakan dengan baik. Jadi langkah yang perlu kita ambil adalah mensosialisasikan melalui lembaga-lembaga yang ada, melalui kelompok-kelompok masyarakat yang ada khususnya di pendidikan, di sekolah, sehingga mereka berperan serta aktif dalam pelaksanaan nanti dan mereka mengetahui persis. Dan saya lihat dari sampai sekarang data keaktifan keingintahuan mereka itu cukup tinggi Pak. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya ini bisa kita lihat pada fakta di lapangan. Semoga seperti yang kita harapkan ya Pak ya. Berarti dari Pemprov Su sendiri langkah-langkah yang dilakukan akan ada dilakukan sosialisasi untuk para pemilih pemula ini ya Pak ya di sekolah maupun di kampus-kampus nantinya. Nah selain itu sendiri Pak, kita kembali kepada pemilu sebelum-sebelumnya nih. Tentunya kan keamanan pada saat pemilu itu penting. Apa saja nih yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov? Terima kasih Mbak. Memang tadi saya mengatakan bahwa kesuksesan pemilu ini banyak ditentukan oleh semua stakeholder terkait. Khususnya keamanan. Rasa nyaman ini merupakan prasyarat bagi kita secara individu maupun kelompok untuk melaksanakan suatu aktivitas tanpa tekanan.
Salah satu bentuk upaya saya yakin para rekan-rekan dari Polda dan dari Kodam dan dengan unsur terkait sudah menggelar beberapa operasi, baik itu mitigasi kemungkinan pola tindak yang harus dilakukan, termasuk memprediksi berbagai kemungkinan yang ada. Sesuai dengan tipologi wilayah kita, Sumatera Utara yang cukup luas dan mempunyai kemungkinan bencana dan lain sebagainya. Kira-kira sudah ada gambaran nggak nih Pak, kira akan seperti apa nih untuk pengamanannya secara konkret nanti di 2024? Boleh dikasih gambaran sedikit Pak? Terima kasih. Tentang pelaksanaan pengamanan pemilu tentang 2024 ini, dari kepolisian daerah sudah menggelar beberapa operasi dengan pola yang sudah saya sampaikan tadi, sampai dari pola penanganan di wilayah pemukiman sampai dengan nanti pada pelaksanaan khususnya pelaksanaan pemungutan suara itu di TPS, dan bagaimana kita pola pengamanan logistik, pendistribusian logistik nanti pelaksanaannya dan sampai pengamanan hasil dari pemilu tersebut. Bapak Kapolda sudah beberapa kali menyampaikan kepada kita, termasuk dari perkuatan dari TNI dan kegiatan Linmas yang ada. Terima kasih. Baik Pak, berarti memang sebenarnya persiapan untuk menyambut pesta demokrasi ini sendiri sudah cukup matang untuk di Pemprov Su ya Pak ya? Secara persiapan sesuai dengan konsep operasi yang ada, saya lihat sekarang berjalan on the track, Mbak. Dan kita lihat hal-hal di lapangan belum ditemukan hal-hal yang sebagai kendala. Namun demikian tadi sudah sampaikan bahwa pola operasi yang disiapkan oleh teman-teman dari Polda maupun dari Kodam itu sudah sangat baik, bahkan memprediksi berbagai kemungkinan dengan simulasi-simulasi yang ada. Selain itu Pak, kita ini kan di Sumatera Utara ini beragam etnis nih Pak. Beragam etnis, suku, budaya, dan lainnya Pak nih. Kira-kira apakah ada tindakan-tindakan tertentu nih yang akan dilakukan nih? Karena kan mengingat banyak isu-isu hoax nih yang bersebaran. Terima kasih Mbak. Kita sangat bersyukur bahwa Sumatera Utara ini terdiri dari multi etnis, multi agama, keberagaman yang sangat bagus sekali. Maka dari itulah sejak saya menjabat sebagai penjabat gubernur ini, saya selalu menekankan bahwa kebersamaan ini merupakan suatu potensi kekayaan kita. Kita bersyukur kita selalu hidup dalam harmoni dalam keragaman dari berbagai ini. Sehingga potensi-potensinya harus kita pelihara dan kita tata. Bagaimana caranya? Ya kita rawat keragaman ini dengan selalu berkomunikasi dan menghindari hal-hal yang disampaikan Mbak tadi, agar kita tidak terlalu cepat dengan berita-berita hoax, dengan hal-hal yang lain, sehingga sekecil apapun potensi-potensi perbedaan kita tersebut itu merupakan potensi kebahagiaan dan kebersamaan kita. Baik Pak. Pak, untuk integritas dan transparansi pemilu 2024 sendiri seperti apa nih Pak? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan juga dan Mbak tadi sudah tahu bahwa kita salah satu tolak ukur keberhasilan dari pemilu ini banyak hal. Banyak hal. Yang pertama tadi dari penyelenggaraannya berlangsung sesuai dengan rencana, partisipasi politik meningkat, terpilihnya nanti wakil-wakil kita dan pemimpin kita sesuai yang kita harapkan secara berkualitas. Tentunya ini semua harus dilaksanakan secara transparan, harus dilaksanakan secara bebas. Kita harus bisa menjamin seluruh masyarakat kita melaksanakan ini dengan dasar-dasar pemilu yang disampaikan, jujur, langsung, umum, adil, dan tersebut. Sehingga kita dari pemerintah mempunyai tanggung jawab dan berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Hal ini harus dilaksanakan dari integritas para penyelenggara, integritas dari pemerintahnya, integritas dari KPU-nya, integritas dari Bawaslu-nya, integritas dari pemilihnya, dan integritas dari pemilih. Sudah semuanya kita. Semua stakeholder akan bersatu untuk mewujudkan pemilu yang demokrasi dan transparan tentunya Pak. Betul. Karena salah satu saja komponen tidak berintegritas itu akan memberi nilai dan akan mencoreng dari integritas kita semua. Benar Pak, saya sangat setuju dengan Bapak. Pak Sanudin, kita akan kembali berbincang mengenai kesiapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam pemilu 2024, tapi setelah pariwara berikut ini.
saudara, kembali dalam perbincangan hangat bersama Bapak Hasanuddin. Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, transparansi, dan juga bagaimana Pemprov Su untuk mengajak pemilih pemula. Nah, saya ingin menanyakan Pak, kira-kira seperti apa Pemprov Su sendiri untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih calon presiden, dalam artian kan ini ada 3 nih kandidat nih Pak, kira-kira untuk mengenalkan lebih jauh seperti apa nih Pak? Terima kasih Mbak. Alhamdulillah kita tahapan pemilu kali ini yang sudah resmi itu ada 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden. Dan kalau kita lihat ketiga-tiga ini merupakan putra-putra terbaik bangsa yang dimiliki kita. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh tim pemenangan masing-masing, termasuk dari yang bersangkutan para kandidat, ini merupakan hal yang positif bagi bangsa kita yang begitu besar. Kami dari pemerintah Sumatera Utara, saya yakin dan termasuk penyelenggara pemilu yang di Sumatera Utara, mendorong pada masyarakat untuk memperhatikanlah gagasan, ide dari yang disampaikan oleh para kandidat-kandidat kita ini, sehingga nanti kita yakini benar bahwa pilihan kita itu nanti akan merupakan pilihan yang terbaik untuk pemimpin kita ke masa depan. Baik Pak. Nah, selain pemilihan presiden di 2024 ini kita akan mengadakan pemilihan legislatif Pak. Seperti apa sendiri sih Pak dari Pemprov Su untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya pemilihan legislatif ini sendiri merupakan cerminan untuk kepentingan masyarakat? Terima kasih. Sama seperti halnya kita memilih nanti para pemimpin kita, presiden dan wakil presiden. Tentunya juga kita pada kesempatan pemilu ini memilih para wakil-wakil kita, baik itu di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten maupun kota. Tentunya kita juga tahu bahwa seluruh calon-calon ini adalah putra-putri terbaik bangsa, dan mereka sudah mempunyai konsep-konsep untuk bagaimana nanti berperan sebagai wakil-wakil kita di masyarakat. Kami dari pemerintah tentunya dan beserta penyelenggara pemilu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para kandidat, para calon-calon legislatif kita untuk menyampaikan, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakatnya dengan tanpa membeda-bedakan, dengan tanpa melihat dari latar belakang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masyarakat kita sekarang makin cerdas, makin memahami, karena apapun pilihan kita ini merupakan wakil kita dan menentukan arah pembangunan kita ke depan, 5 tahun ke depan paling tidak. Karena suara kita ini yang akan menentukan seperti apa ke depannya nanti ya Pak ya. Seperti itu ya Pak, lebih kurang. Nah Pak, untuk pemilihan kepala daerah sendiri Pak, untuk seleksi calonnya apakah Pemprov Su ada ikut andil dalam seleksinya nggak nih Pak kira-kira? Terima kasih. Tentunya tadi benar sekali himbauan kepada masyarakat tadi bahwa mungkin beberapa menit lah kita datang ke TPS, itu adalah menentukan suara kita, menentukan masa depan calon-calon kita yang kita pilih nanti. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, Pak, untuk pemerintah itu kan tidak, itu kan udah ada sistem politik dan sistem mekanisme pemilihan dan sebagainya. Bagaimana nanti tahapan calon dari kepala daerah, nanti ada persyaratannya secara politis sesuai dengan undang-undangnya. Untuk pemerintah sendiri itu tidak mempolitisasi apa-apa, dan kita akan mendukung pelaksanaannya itu sesuai dengan undang-undang pemilu yang ada. Nah, selain tadi bekerja sama dengan untuk keamanan dan juga pemilih Pak, tentunya kan Pemprov Su ini harus bekerja sama dengan beberapa seperti media kita katakan, karena itu akan menjadi salah satu alat atau wadah untuk masyarakat itu memahami tentang surat suara. Kita ada banyak surat suara ya Pak ya, karena kan akan ada beberapa pemilihan nih selain presiden dan legislatif. Nah itu seperti apa tuh Pak kira-kira? Terima kasih sekali Mbak. Memang saya yakin ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja ataupun penyelenggara pemilu, semua kita, semua stakeholder terkait harus bertanggung jawab secara moral untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat kita. Terlebih-lebih kita tahu bahwa pemilu kali ini adalah merupakan pemilu yang terumit karena dilaksanakan secara serentak dan tersingkat, mungkin terumit dan tersingkat. Oleh karena itu peran media menurut saya ini sangat memegang peran yang sangat kunci dalam hal demikian. Sebagaimana yang selalu saya ingatkan bahwa dunia Tuhan Maha Tahu, tapi dunia perlu dikasih tahu. Yang memberitahu itu siapa? Rekan-rekan media. Tadi disebutkan saya sendiri saja, kita sendiri saja harus memahami. Ada berapa itu 5 kertas suara ya? Iya. Dari warnanya itu presiden dan wakil presiden abu-abu gitu kan. DPD RI itu merah itu ya.
Datu DPR RI dan sebagainya warna itu, dan hal-hal seperti itu kan harus diedukasi masyarakat, belum yang lain, belum caranya dan sebagainya. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, kita kan pemilu sudah yang ke-12. Saya yakin kita mungkin semakin matang, semakin dinamis, namun kita juga semakin cerdas. Pak, tadi kan mengenai edukasi nih, balik lagi nih kita ke edukasi ya Pak ya, yang kita ada banyak surat suara nih kira-kira. Nah, sejauh ini Pak, apakah sudah dari edukasi yang kita berikan untuk pemilih pemula, apakah mereka ada kebingungan nggak nih Pak terkait surat suaranya sendiri? Terima kasih. Ini juga yang salah satu pokok bahasan yang saya sampaikan, saya lemparkan kepada teman-teman KPU untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita, kepada para pemilih ini. Dan menurut saya bukan hanya para pemilih pemula, bahkan semua pemilih, khususnya kita tahu bahwa tipologi masyarakat kita, tipologi wilayah kita, mungkin masyarakat saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman, di perkampungan kan harusnya, karena sangat berbeda mungkin pemilu ini dan pemilu beberapa yang waktu yang lalu, sehingga perlu sekali Pak. Terlebih-lebih memang yang pemula yang baru pertama tadi. Dengan harapan saya juga mempunyai keinginan, mempunyai persepsi bahwa pemilih pemula ini mungkin lebih agresif menurut saya daripada nanti pemilih yang lama. Ini yang harus kita bangkitkan, jangan sampai mereka cenderung apatis nantinya. Sehingga ini pola-pola ini harus mempunyai cara tersendiri. Maka saya sampaikan kepada kepala daerah, kepada KPU dan KPU di masing-masing daerah, sampai ke daerah-daerah, tolonglah disosialisasikan secara masif, diedukasi kepada masyarakat bahwa ini sangat penting, merupakan tingkat partisipasi kita yang sangat ditentukan nantinya. Pak, salah satu kendala nih, biasanya yang sangat umum terjadi, kenapa masyarakat apatis untuk memilih pada saat pemilihan adalah susahnya memperoleh daftar pemilih ya Pak ya, sorry. Nah, itu kira-kira seperti apa nih antisipasi dari Pemprov sendiri Pak? Biasanya kan ada yang, saya nih tinggalnya di daerah A, tapi saya nggak bisa milih karena saya harusnya di sini, kayak gitu. Itu seperti apa Pak langkah-langkahnya? Terima kasih. Memang betul, kita harus mempelajari dari beberapa catatan kita pada saat pemilu-pemilu yang lalu, hal-hal demikian. Ini juga saya lemparkan kepada teman-teman KPU agar disiasatin, agar dicari solusinya, diantisipasi beberapa hal yang pernah terjadi tersebut sesuai dengan regulasi yang kekinian, sehingga kita harus tahu yakin. Dan saya yakin regulasi-regulasi itu secara detailnya, mohon maaf saya tidak ini sekali, bahwa itu sudah mengakomodir beberapa catatan yang membuat seperti yang lalu, sehingga makin pemilu-pemilu sini itu saya lihat makin baik dan makin memperjelas, makin memberikan kemudahan dengan tidak mengurangi hak-hak masyarakat untuk memberikan suaranya. Terakhir nih Pak, apa nih Pak pesan-pesannya untuk masyarakat agar ikut berpartisipasi memeriahkan pesta demokrasi di 2024 ini Pak? Terima kasih Mbak, kita sadari bahwa ini pesta demokrasi. Pesta itu kan hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan, jangan sebaliknya. Oleh karena itu tadi kita hidup dengan keragaman, kita bersyukur sekali kita Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita harmoni dalam keragaman kita pelihara. Mungkin kita pada pilihan masing-masing, namun demikian biarkan pilihan itu adalah pada kita dengan tidak menjelek-jelekan, dengan tidak mempercayai berita-berita hoax. Dan ingat bahwa peran serta aktif kita datang ke TPS, karena 5 menit atau beberapa menit kita datang ke TPS menentukan bagaimana depan kita. Dan saya harap keharmonisan yang terjalin selama ini tidak ternodai oleh hal-hal yang singkat. Kalau masalah dinamikanya, politik, panasnya politik, wajar-wajar saya itu dia berproses. Dan demokrasi kita tumbuh dengan baik. Itu saja dari saya, mudah-mudahan saudara-saudaraku Sumatera Utara, mari kita jaga dan kita tingkatkan partisipasi politik yang sudah baik di Sumatera Utara dengan menjadi pemilih aktif, pemilih cerdas, datang ke TPS. Dan jangan terpengaruh yang tidak-tidak. Kita bersaudara. Boleh di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Kita tetap NKRI. Sumatera Utara hebat. Sumatera Utara hebat. Bapak terima kasih atas waktunya Pak. Saudara, itu tadi perbincangan hangat bersama PJ Gubernur Sumatera Utara Bapak Hasanuddin mengenai kesiapan Sumatera Utara dalam pemilu 2024. Saya Risa Rizkyanti dan seluruh kerabat tim yang bekerja pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut, Kompas TV, independen, terpercaya.